Karena di akhirat nanti manusia itu hanya dua kelompok. Endingnya pada akhirnya baik laki-laki maupun perempuan itu hanya menjadi dua kelompok. Kelompok yang masuk surga, satu kelompok lagi yang masuk neraka. Sesuai firman Allah Taala, "Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir." Satu kelompok ada di neraka, satu kelompok ada di surga. Pertanyaannya sekarang, kita ini maunya ke kelompok yang mana? Ibu-ibu mau ke kelompok yang mana? Jelas ya? Jelas ya? Mau ke surga semua ya? Kalau kita mau ke surga harus lewat mana? Lewat mana kalau kita ke surga? Ya jelas lewat jalan atau gang yang kecil, yang besar, yang menuju surga. Kalau kita minatnya, maunya, tujuannya mau ke surga, tapi tidak lewat jalan yang menuju surga, itu berarti sesat. Kalau orang sesat, ibarat orang musafir dalam perjalanan sesat, tidak mungkin nyampe ke tempat yang dia tuju. Iya kan? Makanya kita jangan sesat menuju surga, jangan sesat, harus ikut koridor-koridor atau jalan yang benar, betul-betul kencang, lurus, tidak bengkok-bengkok menuju surga. Kalau kita menuju surga, mau ke surga, tapi tidak lewat jalannya surga, kata ulama, bagaikan orang punya perahu, punya kapal, tapi ditaruh di darat, tidak ditaruh di air. Kira-kira bisa jalan tidak? Kalau kapal ditaruh di gang sini, suruh jalan ke Depok, bisa jalan kira-kira? Gak mungkin bisa. Artinya sebuah kemustahilan, sebuah kemualan. Kalau kita mau ke surga, tidak lewat jalannya surga. Jadi memang banyak orang itu mau ke surga, tapi tidak lewat jalannya surga. Oleh karena itu kata Nabi SAW, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku nanti akan masuk surga. Seluruh sahabat mendengar ini semuanya riang gembira. Karena seluruh umatku nanti masuk surga. Berarti di situ ada kita. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku nanti akan masuk surga. Tapi ada terusannya. Illa kecuali orang yang tidak mau. Sahabat terkenal. Masa Rasul ada orang yang tidak mau diajak masuk surga? Betul ada Rasul. Rasulullah bilang, oh iya ada. Banyak orang yang diajak masuk surga tidak mau. Apa kata Rasul? Faman ata'ani kepada jannah, wa man lam yuti'ni faqad aba. Atau wa man asani faqad aba. Barang siapa yang ikut patuh ikut aku, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa tidak mau membangkang, tidak ikut aku, maka dia berarti tidak mau masuk surga. Pertanyaannya sekarang, kita ini mau nggak ikut jejak Nabi Muhammad SAW? Mau kan? Mau. Kalau kita mau masuk surga, jelas kita harus mau 100% kalau bisa ikut jejak beliau. Dari cara makannya bagaimana, dari cara minumnya bagaimana, dari cara pergaulannya bagaimana, dari cara tidurnya bagaimana, dari cara berpakaiannya bagaimana, seluruh dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari mau tidur sampai bangun sampai tidur lagi, ini harus kita ikut jejak-jejak beliau. Ya, usahakan itu. Sebetulnya kita ikut beliau. Ya,
Amin. Allahumma amin. Jadi yang kedua itu ada orang yang masuk surga. Yang pertama itu orang yang masuk neraka. Kemudian yang masuk neraka itu pasti orang yang celaka. Kalau tidak celaka tidak mungkin masuk neraka. Yang masuk neraka itu pasti orang yang celaka. Kemudian orang yang celaka itu kata hadis Nabi itu ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya orang celaka ada 4. Ada manusia bawati al-ba'atun. Tanda-tanda celaka itu ada 4. Pertama adalah an-nazaru ila man fawqahu fi umuri dunya. Melihat ke orang yang lebih tinggi, ke orang yang lebih banyak duitnya, kepada orang yang lebih banyak hartanya dalam urusan dunia. Jadi kalau kita orientasinya melihatnya sudah melirik selalu kepada orang yang lebih kaya, kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, kepada orang yang lebih banyak uangnya, apa konsekuensinya? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya jelas kita ingin selalu sama. Kalau bisa kita ingin lebih tinggi darinya. Iya kalau kita mampu. Kalau kita tidak punya kemampuan, tidak punya pekerjaan yang memadai, yang mumpuni, nah ini yang membuat kita celaka. Maka pasti dan pasti kita akan mengambil jalan pintas, kan begitu? Akan mengambil jalan pintas dan potong kompas supaya dapat sama dengan orang yang di atasnya. Tak peduli apa itu haram, apa itu subhan, apa itu boleh atau tidak boleh. Yang penting kita nanti sama atau bisa lebih tinggi daripada orang yang di atasnya. Iya kan? Makanya kalau masalah keduniaan, jangan sampai kita melihat kepada orang yang di atas kita, biar kita tidak celaka. Mungkin ibu-ibu punya tetangga sebelahnya, gelangnya mulai dari gelangan sampai sikut. Ada enggak bu? Ada kan? Ada tak saya sering lihat perempuan gelangnya mulai dari sini sampai sikut. Kemudian lengan barunya itu pendek sampai sini supaya kelihatan gelangnya. Dan dia itu selalu garuk-garuk kepalanya gatal terus. Garuk begini terus. Iya, dikit-dikit garuk-garuk, dikit-dikit garuk-garuk. Supaya apa? Supaya ini kelihatan. Padahal secara agama, secara syariat, seorang perempuan ini tidak boleh menempatkan biasanya di hadapan laki-laki yang lain yang bukan suami dan bukan mahram. Di depan aja ini tidak boleh. Wala yubdina zinatahunna illa bi bu'ulatihinna ila akhir ayat. Itu ayatnya jelas. Orang perempuan itu tidak boleh menampakkan hiasannya, kepatutannya di depan ajami. Ini tidak boleh. Jadi kalau kita pakai kalung, perempuan pakai kalung, di sini kalung, dan boleh dikeluarkan dari bajunya supaya kelihatan. Boleh. Karena begitu hiasan itu terlihat, maka orang yang melihat itu pasti di situ ada bisikan-bisikan setan. Waduh, masya Allah, masnya kuatnya. Dengar-dengar ini kan yang tidak coba rupanya ada yang melihat itu. Bagaimana ini kalau nanti dikawin saja masnya? Nah, itu masalah terus ya. Jadi apa setan itu membisik-bisik kepada kita gitu. Makanya tidak boleh sekali lagi ibu-ibu tidak boleh menampakkan kepatutannya dan hiasan-hiasannya. Makanya kalau orang perempuan itu pakai jilbab, harus jilbabnya itu bisa menutupi semuanya supaya tidak
umuri din, melihat orang yang lebih rendah dalam urusan keagamaan. Jadi kalau ada si A itu punya tetangga si B dan si C. Si C itu banyak sholatnya, banyak baca Quran, banyak wiridannya, banyak sedekahnya dan seterusnya. Tapi si A sedikit sekali ibadahnya. Bahkan kadang-kadang sholatnya bolong-bolong. Subuhnya kadang-kadang tidak bangun sholat subuhnya. Nah, orang ini yang dilihat bukan yang lebih banyak ibadahnya itu, tapi yang dilihat orang yang lebih rendah ibadahnya daripada dia dan juga daripada dirinya. Yang jelas kalau kita melihat orang atau tetangga kita yang jarang-jarang sholat subuh, jarang-jarang bangun duha, jarang-jarang sholat duha, sementara yang lain bangun sholat duhanya rajin, tapi kita melihat kepada orang yang jarang sholat subuh itu, apa yang terjadi kira-kira? Yang lebih rendah daripada sempian yang dilihat itu, kira-kira ibadahnya kurang, bukan atau lebih kurang? Pasti lebih kurang. Oh, biar tak ada apa-apa. Saya ini nggak penting masih sembahyang subuh tiap hari. Tetangga itu nggak pernah sembahyang subuh. Dan begitu. Akhirnya apa? Dia pada akhirnya nggak sembahyang subuh juga. Ya. Tapi kalau kita urusan agama, kita melihat kepada orang yang lebih banyak ibadahnya, kita melihat kepada orang yang lebih khusyuk ibadahnya, maka kita pasti kalau hati kita hidup, pasti kita akan mengejar ketertinggalan. Jangan masulana, urusan ibadah, akan orang sesekalian ibadah, kalau akan orang sebutnya. Jadi Allah ini kemana saja jangka ibadah. Menambah apa sebabnya orang dengan mengkomentar mengeluarkan mana dia pergerakan. Ini kan kini boleh dapat apa? Tuh nomor 2 itu alasan bagus, alasan lebih bagus dan baik. Sebab orang itu merasa dia lebih baik daripada orang lain. Saat itulah dia sudah memasukkan penyakit yang sangat membahayakan, yaitu yang disebut apa? Dengan penyakit wujud, ya. Dengan penyakit wujud. Maka dari itu yang pernah kita melihat ibadah kita ini lebih baik daripada ibadah orang lain. Karena kalau sudah begitu, merasa begitu, ini sulit untuk meningkatkan ibadah kita selanjutnya. Ya, bahaya. Kemudian alamat sekawan yang ketiga itu adalah nisyanun dunubil madiyah, lupa akan dosa-dosa yang sudah lalu, lupa akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Lupa juga pernah kita ingat dosa 20 tahun yang lalu yang kita lakukan. Coba ingat. Dosa apa kira-kira? 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu yang kita lakukan. Tangisi sekarang, buat kita menangis sekarang. Mungkin 30 tahun yang lalu kita pernah melakukan dosa itu besar, entah dosa apa, atau menyakiti orang, atau mungkin pernah membunuh orang, atau pernah mengambil hak orang, atau pernah korupsi atau apa. Kita ingat sekarang, dibaca, ditelaah, introspeksi diri, muhasabah, lebih dalam kita ini. Supaya apa? Supaya kita ini sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lupa dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Walaupun kita sudah bertobat. Sebab konsekuensinya kalau kita lupa akan dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa lalu, konsekuensinya tidak mungkin kita tobat dengan tobat yang sesungguhnya. Tapi kalau kita selalu ingat
Ingat-ingatlah dosa yang kita sudah lakukan 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun yang lalu. Supaya apa? Supaya kita banyak selalu beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu ingat. Amin Allahumma amin. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah dzikrul hasanat al-madiyah. Ini adalah gerakan. Dzikrul hasanat al-madiyah, mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang sudah lalu. Diingat terus. 30 tahun yang lalu saya pernah nyumbang masjid itu saya. Berapa nyumbangnya? 10.000 dulu. 10.000 diingat-ingat terus. Sudah 30 tahun masih diingat. Mestinya kata Bapak, kalau kelakuan yang baik, kelakuan yang bagus, yang positif, itu jangan diingat-ingat. Walaupun baru kemarin, itu lebih bagus. Karena kalau tidak diingat, insya Allah akan berbuat baik lagi. Insya Allah terus berbuat baik. Yang kedua, insya Allah tidak merasa ujub. Yang ketiga, tidak merasa bangga gitu ya. Kalau tidak diingat-ingat, hendaknya kata ulama, orang berbuat baik itu, kelakuan kita yang baik itu, anggaplah kotoran badan kita yang sudah keluar kemarin, yang sudah keluar 1 bulan yang lalu, bahkan 2 tahun yang lalu, atau bahkan baru keluar kemarin, kotoran badan kita dari berak, dari kencing, BAB, masa kita ingat? Ij'al a'malaka minal hasanat kal qadara alladhi kharajat min badanika. Ini kata ulama. Jadikan amal-amal baikmu itu bagaikan kotoran-kotoran yang sudah keluar dari badanmu. Pernahkah kita lihat BAB kita kemarin berapa liter kencing kita yang keluar kemarin dan keluarnya di mana? Kita pergi ke luar negeri atau kita pergi ke luar kota, kemudian kita buang air di sana BAB. Apa kita ingat kemarin? Pernah kita mengingat-ingat? Kan tidak kan? Nah, makanya kata ulama, supaya kita ini tidak liar, tidak ujub, segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita lakukan, anggaplah itu seperti kotoran yang keluar dari badan kita. Tidak usah diingat-ingat. Tandanya amal kita itu diterima atau tidak, amal baik kita diterima atau tidak, kita tidak pernah mengingatnya. Tidak pernah mengingat. Sesuai dengan firman Allah, wal amalus shalihu yarfa'u, wal amalus shalihu yarfa'u. Amal yang saleh itu, wal amalus shalihu yarfa'u. Amal yang saleh itu diangkat. Kalau sudah diangkat, tidak kelihatan di depan mata kita. Tidak kelihatan pasti. Tidak akan kelihatan. Kalau diangkat artinya diterima oleh Allah, diangkat oleh para malaikat, maka jelas ibarat barang amal kita itu barang sesuatu yang kasat mata, maka kan sudah diangkat tidak kelihatan. Jadi supaya kita ini tidak termasuk orang yang belakang, jangan pernah mengingat-ingat amal baik kita, supaya kita tidak merasa ria, tidak merasa ujub, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Sebab kalau diingat-ingat terus, nanti kita merasa amal kita sudah baik, sudah banyak, sudah menumpuk. Ini biasanya bisa mengurangi perbuatan baik kita ke masa depannya. Mudah-mudahan begitu ya. Ini yang 4 tanda-tandanya jalan. Kemudian mohon maaf Bu, saya sampaikan ya. Saya sampaikan mohon maaf ya. Tidak apa-apa Bu ya. Bu, sudah tidur Bu? Tidur? Sudah ya? Kata Nabi SAW, arba'atun minan nisa alamatus syawati minan nisa arba'atun, kata beliau. Alamatus syawati minan nisa'i arba'atun. Tanda-tandanya celaka bagi orang perempuan itu 4. Dan apa disebut
satu pertama baliyatul lisan, cerewet lisan. Ada bu cerewet lisannya, punya bakat untuk ceramah. Ceramah di mana? Ceramah di depan suaminya, ceramah di rumahnya sendiri, ceramahnya kadang-kadang di dapur ya tomang, melebar ada kencor bangkoncen ada ada ekor ada bahagia rumah mereka. Oke, berbagi. Ketika ketika dapurnya kosong, dapurnya mungkin kekurangan, garamnya habis, rempah-rempahnya habis, lauk pauknya habis, ya sabarlah. Biasa begitu, ada pasang surutnya, ada lebih, ada kurang, ada lemah, ada kuat, ada siang, ada malam, ada gelap, ada cahaya, dan seterusnya. Itu pasti. Manusia ini seperti roda, tidak mungkin di atas terus, pasti berputar. Ya. Makanya kalau ibu-ibu menteladani dan meniru istri-istri Nabi, insya Allah tidak ada yang cerewet, insya Allah tidak ada yang ceramah di depan suaminya, insya Allah tidak ada yang pidato di dapur. Istri-istri Nabi bagaimana? Istri-istri Nabi banyak. Beliau meninggalkan istri 9. Di mana kadang-kadang Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam ini sering berpuasa. Berpuasanya itu mungkin ada sebab. Sebabnya apa? Ketika beliau turun dari masjid, masuk ke salah satu istrinya yang memang gilirannya untuk digauli dan ditiduri, nanya, punya apa sekarang dek? Kalau orang sekarang atau yang dulu dia apa kunjung, dia kunjung, gajong. Tadi kenapa Rasul tidak punya apa-apa sekarang? Tidak punya sarapan, tidak punya apa-apa, yang ada hanya air. Apa kata Rasul? Idzan ana asumu. Kalau begitu saya puasa saja sekarang. Apa kesannya itu yang terjadi? Kesan dan kesan yang terjadi di situ adalah Nabi bersama istrinya itu sering-sering tidak ada makanan, tidak ada bahan yang mau dimasak di dapurnya. Bahkan kadang-kadang Siti Aisyah itu bilang begini, saya sudah 1 bulan di dapur ini tidak ada asap dan tidak ada api yang tidak ada asap yang mengumpul di sini. Dan bulan tidak Korea sebulan letak di apoy tak kawang masak. Habis juga tak ada saya masak. Katanya sahabat, wa ma aklubi wa ta'amubi wa ta'amu Rasulullah SAW. Kalau begitu apa makanan dan apa namanya yang dimakan oleh Rasulullah SAW? Beliau bilang al-aswadani, yang kita makan dengan Rasulullah itu al-aswadani. Wa ma huwa al-aswadan? Apa 2 aswadan itu? At-tamru wal ma'u, air dan kurma, dan air. Itu sampai 1 bulan kok. Dapurnya tidak ada asap, tidak ada api, artinya di dapur beliau tidak masak apa-apa selama 1 bulan. Ini sering. Bagaimana ibu-ibu kira-kira? Tidak ada api di dapur. Kira-kira bapak-bapak sabar nggak? Saya cerita ini bukan sampai supaya seperti ini
niru seperti ini enggak. Tapi konsekuensinya mari kita sabar. Dunia ini hanya sebentar, tidak akan lama. Makanan-makanan yang enak, yang begitu bagus dan enak, nikmat, lezat, itu hanya di tenggorokan saja. Cuma di kerungan. Mari di kerungan itu kuat. Bila masuk ke letakmu, ke badan, itu dari penyakit arasok. Makanan itu makin enak, penyakitnya makin tinggi. Coba orang yang selalu makannya enak, makan sate, makan cumi, makan kambing, makan daging sapi dan seterusnya, sate ini pasti penyakitnya tinggi. Justru yang aman dari penyakit itu yang orang hanya makan seadanya. Dulu di zaman saya kecil, gak ada orang itu yang namanya sakit stroke, sakit kanker, sakit yang bermacam-macam namanya itu gak ada. Karena apa? Makanya orang dulu itu ada makanan sayuran, makanan singkong, enak, ketela itu, singkong, tenggang itu dibuat dijemur, dibuat piringan, dibuat kotak itu, kemudian kotak melambori. Dikebain apa? Kebain bukul. Apa bukul? Tahu bukul? Itu semua orang itu sehat semua. Gak ada yang merasa nundu ini nundu itu enggak. Tapi sekarang Masya Allah, saya lihat orang-orang yang masih muda sudah penyakitnya bukan main. Ada yang stroke, ada yang kena benjolan, ada yang kena apa namanya itu tumor di sininya, macam-macam lah ya. Makanya yang makanan siap saji itu kita hati-hati. Kalau saya namanya Samiri itu ya, Samiri. Dan jenisnya saya sudah lama menjauh dari itu, sejauh-jauhnya. Yang kedua, micin dan sejenisnya saya menjauh sudah dari dulu. Alhamdulillah saya sehat, masih sehat. Ya, betul dijaga kesehatan, dijaga. Makan siap saji itu sangat potensi menimbulkan penyakit. Insya Allah kalau kita jaga pola makan, kita jaga pola minum, insya Allah kesehatan kita bertahan, insya Allah. Amin Allahumma amin. Jadi yang keempat tadi kembali lagi, zikrul hasanatil marjiyah. Belum. Apa namanya? Kembali keempat tadi, kita sudah itu perempuan yang cewek badiyatul lisan. Kalau kita niru istri Nabi, perempuan insya Allah tidak ada yang cerewet. Semuanya itu perhatiannya kepada suami lemah lembut. Ibu-ibu ini harus taat kepada suami. Sebetulnya begini, pada umumnya di masyarakat itu yang banyak ibadahnya itu kan laki-laki atau suami kan ya. Kenapa demikian? Karena kalau para ibu, kaum ibu ini memang sibuk, Pak. Sibuk ngurus siapa? Ngurusi dapur. Sibuk ngurus siapa? Ngurusi anak, ngurusi juga suami. Seluruhnya ini ibu-ibu ini bukan ringan kerjanya, Pak. Berat, Pak. Di dapur itu berat sebetulnya. Ngurusi dapur itu berat. Saya pernah ngurusi dapur ketika istri tidak ada. Istri mungkin pulang ke Jawa, ngurusi dapur, waduh, masak sendiri, balik sendiri, berat, sangat sulit kita marah di dapur. Jadi intinya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu ini sabar, walaupun tidak banyak wiridannya, tidak banyak badannya, tidak banyak ibadahnya, tapi dia berbakti
salah. Jangan kemudian mun orang laki sering habis di masjid. Sepuh langsung habis tak turun sampai doa. Ibu-ibu terbaca doa sampai masa dan sampai mojak sampai ini sampai itu. Pertanyaannya sekarang, rek bini saya dapur ada yang laki sedang di masjid sudah kok lihat ke saudara habis ini. Pertanyaan oleh selama ibu-ibu nikah sabar, selama ibu-ibu nikah adukku, ini adukku. Kemudian datang-datang orang laki yang tidak punya pekerjaan, pekerjaannya hanya ngajar di madrasah dia, ngajar nulis, ngajar agama, farman wudu, ngajar rukun salat dan semacam tapi ibu-ibu adukku. Ibu-ibu ada orang berduduk-dudurin di nama kita punya pesen keting barau kata semua ni berjalan selesai ibu semula ibu-ibu bila dukung oleh kerja ibu senyapok kerja orang kerja ngajar itu maka hari ini setelah bersih dukung orang kakek silakan kakek sebagus dikadukung jangan sampai hari ini kita dukung mohon hari ini dikadukung dalam saya lakukan dari kakek nikatan dengan orang ini tak soleh. Oke, kan dengan orang ini nikat dengan orang ini solehan. Kalau biasa orang ini bila nikah, mungkin tak solehan ni kan, dok mau orang ngaji tak boleh gaji tak boleh apa, laku buat tegak kan, oke, biar kota. Masih di sebenarnya bukan madrasah tempat-tempat pendidikan agama ini kata ada syarat ini ada syarat anak apa saya dapat kan ini jadi untuk kita di madrasah syarat anak sekira-kira guru-guru agama dikasih ngajar agama madrasah nikah didukung secara keluarga mau keluarga tak mungkin terjadi. Dalam buah bercerita, ada cerita dulu, ada seorang khotib, tukang pidato, tukang ceramah, baca khutbah tiap minggu di masjid dan juga ceramah di mana-mana. Satu ketika, diklaim ceramahnya yang bagus, ceramahnya yang baik karena pekerjaan dia, bukan pekerjaan istri sama sekali. Bukan istri juga tidak punya andil katanya. Karena pekerjaan saya tok ini hasilnya dari jerih payah saya kata suami. Suatu ketika dia punya anak dua. Begitu anaknya nangis diberikan suruh jaga. Besoknya begitu lagi jaga anaknya. Anaknya kencing suruh laterin, anaknya BAB suruh laterin terus. Akhirnya apa? Akhirnya kaku dia itu. Ceramahnya tidak bagus, ceramahnya tidak baik, khutbahnya buruk, hasilnya tidak. Akhirnya apa? Taubat dia itu. Minta ampun, minta maaf pada istrinya. Betul-betul yang namanya istri yang mendukung suaminya, yang baca khutbah, yang ceramah, yang tabligh, itu sebetulnya istri yang punya peran yang banyak. Coba anaknya diberikan semuanya, bininya dapurnya suruh jaga, suruh masak, suruh itu. Dan mungkin orang suami sempat memberikan pengajian dengan itu. Iya kan? Oleh karena itu peran istri itu terhadap suami dalam dakwah, dalam kegiatan keagamaan dan juga kesosialan ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting peran istri itu. Makanya ya Nabi Sulaiman itu, Nabi Daud alaihissalam, nanti ini ceritanya. Nah, saya tuliskan nanti ini. Tadi sampai ini mana tadi? Nomor berapa? Nomor 2. Jadi yang tanda-tanda menuju neraka itu adalah badiyatul lisan. Ya, badiyatul lisan pertama, badiyatul orang perempuan yang cerewet.
Yang kedua, perempuan yang kata-kata tandanya adalah tukallifu zawjaha ma la yutiq, memaksa-maksa terhadap suaminya akan sesuatu yang dia tidak mampu. Suaminya tidak punya pekerjaan, ya. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang punya suami itu hanya jadi guru. Guru apa? Guru apa namanya? Honorer ya? Kalau honorer itu agak tinggi, tapi ini yang sopan-sopan itu enggak, gajinya hanya berapa? Berapa? 400, 300, ya. 400, 300 satu bulan. Cukup apa? Untuk apa uang itu? Sementara istrinya minta-minta kepada suami, belikan ini, belikan itu, belikan ini, dan seterusnya. Dari mana uang itu? Tidak mampu, tidak bisa. Dan bisa, jangan maksa-maksa kepada suami. Toh dari awal kan sudah jadian, ya. Suka sama suka, ya kan? Dan si istri sudah tahu bahwa suami tidak punya pekerjaan, ya harus disadari dan itu diterima adanya seperti itu, gitu kan? Tidak boleh memaksa-maksa kepada suami yang mana suami itu tidak mampu untuk membeli sesuatu yang diminta itu. Maka orang seperti ini kalau iman terus-terusan, maka perempuan seperti ini termasuk kategori orang-orang yang menuju kekekalan dan kecelakaan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, imra'atun la tastur nafsaha 'ala rijali ajnabi. Yani perempuan-perempuan yang ketiga itu adalah orang perempuan yang sering membuka dan mengumbar auratnya. Ada bedanya? Banyak ya? Orang perempuan yang sering membuka aurat dan mengumbar aurat, apalagi di depan ajnabi, di depan laki-laki yang bukan mahram dan bukan suaminya. Orang perempuan itu seluruh badannya itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan dan kaki. Ini menurut ba'dul ulama. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa muka seorang perempuan dan juga tangannya, begitu juga kakinya, itu adalah semuanya aurat. Makanya di Saudi Arabia dan juga di Timur Tengah yang lain, itu kalau perempuan itu tertutup semuanya, mukanya tertutup dengan kain tipis, dari luar tidak kelihatan, tapi dari dalam keluar melihat sampai tangannya tertutup semuanya pakai ambalnya yang hitam, begitu juga kakinya. Ini menurut ulama yang memang kuat pendirinya. Tapi alhamdulillah ada ulama yang mengatakan karena perempuan itu atau punya hajat dan juga mau bekerja dan seterusnya, mau juga bergaul, mau bisnis dan seterusnya, maka aurat dan telapak tangan, begitu juga kaki itu tidak dimasukkan aurat di luar sholat. Di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, perempuan auratnya seluruh badannya kecuali mukanya dan telapak tangan ini. Telapak tangan bukan aurat di dalam sholat, tapi hati-hati jangan sampai mukanya itu kurang panjang, kurang sempurna. Akhirnya kalau sudah takbir begini, mengangkat tangan ini turun, kelihatan pergelangannya ini, maka itu tidak sesuatu. Hati-hati. Seorang laki-laki, seorang suami harus memperhatikan istrinya. Dibimbing istrinya, sholatnya bagaimana, sah atau tidak ini. Makanya perempuan auratnya itu dalam sholat seluruh badannya kecuali muka dan dua telapak tangan. Ya, hati-hati perempuan. Ya. Makanya aurat ini harus ditutupi terus. Manakala perempuan itu ada di depan laki-laki lain yang bukan mahram dan bukan suami. Masya Allah sekarang orang-orang yang mengangkat aurat
itu modelnya apa Pak? You can see ya. You can see. Betul Bu, ada Bu. Ada baju modelnya bermerek You can see. Ada ya? Pernah pakai? Pernah. You can see. Betul itu modelnya, saya dengar itu. Tidak pernah biasa, tapi saya dengar ada yang pindah ke saya. Ada yang bilang ke saya, kamu can bisa dapat si melihat. Kamu dapat melihat punya aku. Begitu artinya. Ya. Contohnya sekarang memang ada baju yang buah dadanya ini nampak separuh terbuka. Ada. Makanya hati-hati. Anak mudanya sekarang, anak muda sekarang begitu melihat sesuatu, masya Allah gitu. Ya, sesuatu yang aneh-aneh seperti itu, anak-anak muda melihat, masya Allah, ajaib. Jadi mari kita ini selaku orang Pasibango, mari kita bersikap bijak, bersikap dengan baik supaya dunia, utamanya Indonesia ini menjadi negara yang kuat. Karena ada hadis yang mengatakan, walaupun itu hadis tidak sahih, tapi maknanya bagus. Hadisnya begini, an-nisa'u imadul bilad, fa idza fasadat fasadat bilad, wa idza hasunat hasunat al-bilad. Ini ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan bukan. An-nisa, perempuan itu adalah kekuatan atau tiang negara. Perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuan itu baik, maka negara akan baik. Tapi sebaliknya, kalau perempuan itu rusak, maka negara akan rusak. Oleh karena itu, saya ajak kepada kaum ibu, kaum bapak, marilah perbaiki semuanya, dirinya dalam bersikap, dalam berpenampilan, dalam berinteraksi, dalam pergaulan, semuanya. An-nisa itu adalah nisful mujtama. Perempuan itu adalah separuh 50% daripada populasi penduduk laki-laki. Jadi kalau sudah separuhnya rusak, ibarat badan separuhnya rusak, apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan kalau separuhnya sudah rusak? Mudah-mudahan perempuan yang ada di Indonesia, terutamanya di Madura ini, menjadi perempuan sebagai imadul bilad, sebagai tulang punggung negara, sebagai tiang negara, sebagai kekuatan negara. Amin, Allahumma amin. Apalagi sekarang yang namanya kesetaraan gender ini sudah diberlakukan dan ini sudah ada undang-undangnya. Laki-laki dan perempuan itu disamakan di mata Pancasila dan di mata undang-undang, di mata konstitusi kita. Makanya sekarang ada istilah kesamaan gender. Perempuan semuanya bisa tampil di panggung politik, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi camat, menjadi presiden, bahkan bisa sekarang karena sudah ada yang namanya istiwa jins, persamaan gender laki-laki dan perempuan itu dianggap sama di dalam undang-undang kita. Tapi dalam agama jelas perempuan dan laki-laki itu tidak sama. Dalam ahli waris, dalam wirasah tidak sama. Dalam sholat juga tidak sama. Dalam penampilannya juga tidak sama. Dalam masalah aurat juga tidak sama. Masalah warisan jelas tidak sama. Itu dalam agama, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, nomor berapa tadi? Nomor 3. Nomor 4 yang tanda-tandanya celaka itu adalah imra'atun laisa laha hammun illa al-aqdu wa
usul faqat walakin laisa laha hammun wala niyatu fil ibadati atau kama qala. Yang nomor 4 tanda-tandanya perempuan celaka itu adalah perempuan yang tidak punya cita-cita sama sekali untuk ibadah. Cita-citanya atau kemauannya itu hanya makan, minum, tidur dan seterusnya. Berdugi pilih sengaja. Disuruh sholat oleh suaminya, tunggu dulu, begitu ya. Tunggu dulu, sampai mati masih tunggu dulu. Ya. Ada Pak yang begitu? Ada ya? Ada Pak perempuan yang begitu Pak. Memang kalau suruh sholat oleh suaminya tidak mau dan tidak terus. Ada yang begitu. Ini adalah tanda-tanda orang yang namanya perempuan itu, perempuan yang celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan istri-istri kita, keluarga kita semuanya diselamatkan, punya cita-cita, punya niat untuk beribadah. Walaupun tidak sama dengan laki-laki, ya mirip-mirip insyaallah. Amin Allahumma amin. Karena orang perempuan Pak, sudah sama persis dengan laki-laki tidak mungkin sama. Kenapa? Karena perempuan itu kata Nabi, naqis aqlin wa dinin. Sedikit ada memang akalnya kurang. Sebagian perempuan tidak semuanya wa dinin dan juga agamanya kurang. Bagaimana kurangnya agama itu, penampilannya dalam agama dan prakteknya? Yaitu ketika perempuan itu sudah tanggulan, ketika perempuan itu haid, ketika perempuan nifas, itu kan ibadahnya sudah kurang, puasanya kurang, sholatnya kurang, baca Qurannya kurang. Karena orang kalau sudah haid perempuan tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh baca Yasin, bolehnya hanya tasbih, bolehnya hanya zikir, tahlil, selawat, tapi nyentuh Quran tidak boleh, baca Quran tidak boleh, masuk masjid tidak boleh, puasa tidak boleh, ya, tawaf tidak boleh, seterusnya. Itu yang dimaksud naqisuddin, kurang agamanya. Oleh karena itu memang laki-laki atau perempuan tidak mungkin sama dengan laki-laki, karena sudah dipotong seman haid, dipotong waktu nifas, dipotong waktu melahirkan, dipotong waktu hamil dan seterusnya. Waktu hamil perempuan kan lemah, jadi begitu juga kalau sudah lemah, tentu ibadahnya juga berkurang begitu. Kalau laki-laki kan tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak pernah melahirkan kan, makanya ibadahnya terus-menerus tanpa henti, kira kan? Tidak ada berhenti laki-laki ini, terus tidak ada berhenti, terus ibadah terus, sholat terus, tidak ada sayangnya. Terus kalau laki-laki, tapi kalau perempuan itu ada masa-masa yang tidak sholat itu, makanya kurang. Oleh karena itu perempuan pada ibu-ibu nanti, walaupun tidak ibadahnya tidak sama secara langsung dengan suami, tapi kalau membantu suami dengan ikhlas ketika suami melakukan ibadah atau perjuangan, insya Allah nanti bersama-sama dengan suami. Apa pahala yang bisa dapat nanti? Pahala yang dilakukan oleh suami, si istri itu sudah dapat, pasti dapat, karena mendukung kebaikan. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena maksudnya pengajian 4 ini masih banyak. Nanti saya sudah sampaikan di pengajian yang akan datang lagi. Karena waktunya sudah 1 jam, saya tidak bisa lebih dari 1 jam kalau untuk di pengajian. Karena biasanya lebih dari 1 jam ini capek. Lebih yang namanya pinggangnya sudah tua, pinggangnya penyakitan, untungnya ini penyakitan, ini terus lututnya sudah jenuh semua, kalau ini tidak bentar dulu, tidak bentar lama dulu. Tapi kalau saya biasanya kalau sakit pinggang di bawah mengajar seperti ini hilang, tidak terasa. Kalau saya, makanya ada sebagian ulama itu, karena bagi ulama yastasbi bitaklim min
sebagian ulama itu ngajar ceramah itu dibuat obat. Begitu masuk sakit, begitu masuk di bawah ngajar ilmu agama, hilang sakitnya. Kalau saya tidak terasa kalau waktu begini, yang benar-benar sampai juga tidak terasa. Ya, tapi saya tahu lah mungkin banyak kesibukan, termasuk ibu-ibu ini mungkin ada di rumah masih ada yang belum selesai kerjaan di dapur, jadi tidak usah banyak-banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti kita kembali lagi. Minggu yang akan datang nak kembali lagi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit untuk ruang bertanya, dipersilakan. Karena ada ponak-ponak yang belum jelas atau kurang jelas apa yang saya sampaikan tadi, dipersilakan. Monggo. 10 menit saya kasih waktu. Ibu-ibu, monggo. Jangan malu-malu. Malu bertanya sesat di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa yang tidak boleh dimasuki oleh wanita yang sedang haid. Ya. Pertanyaannya, kalau ke area kuburan boleh tidak? Kuburan. Boleh. Ya, makasih. Ke kuburan seorang perempuan ketika haid boleh saja, tidak apa-apa, dengan catatan penampilannya yang rapi, tidak mungkin darahnya tercecer, terjatuh di lokasi itu, dan apa. Dengan catatan tidak pegang Yasin, tidak pegang Al-Quran, dan juga tidak baca Yasin dan Al-Quran dan ayat-ayat yang lain, hanya baca tasbih saja, baca sholawat, baca tahlil, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau masuk masjid tidak boleh, Bu, ya. Masuk musala, apa ini kan musala, tak apa-apa. Masjid tidak boleh. Sudah. Kalau musala boleh? Boleh. Kan sama-sama tempat ibadah. Iya, tapi bukan masjid. Bukan masjid. Kalau masjid yang tidak boleh. Maaf ya, melanjutkan. Iya. Perbedaan masjid dengan musala itu. Ya jelas. Kalau masjid batu makan. Iya. Kalau masjid itu satu bisa tempat makan, yang kedua bisa tempat iktikaf. Kalau masalah ada tempat Kalau iktikaf di musala dasar. Iya. Kalau ini kategorikan musala, terus iktikaf di sini nggak sah? Dasar. Karena yang namanya iktikaf itu definisinya al-iktikafu huwa al-lubsu fil masjidi bi niyyatil ibadah. Itu definisinya, ya. Diperhatikan definisinya. Al-iktikafu huwa al-lubsu fil masjidi bi niyyatil ibadah. Yang disebut iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. Saya iktikaf di sini niat ibadah sudah tidak ada. Kalau di musala kecuali ini dibina masjid, dibuat masjid. Walaupun tidak terjemah tidak apa-apa. Konsekuensinya masjid terus ini. Bisa saya iktikaf, tidak boleh buang angin di sini, seterusnya. Tidak boleh kotoran di sini, tidak boleh membuang kotoran badan di sini. Beda musala, namun sekian saat dari awal kita bina masjid. Jalannya Bisa. Mungkin musala yang dibina masjid hanya imam, tempat imam ini saja, boleh, tidak apa-apa. Tergantung nadirnya yang punya itu, atau nadirnya mana yang
generasi selanjutnya apa mungkin bisa menjaga itu? Tahu bahwasanya ini masalahnya Pak, kalau begitu boleh-boleh saja. Bahkan kalau ada bangunan Pak, ada bangunan tingkat ya, yang di atas itu masjid, yang di bawah bukan, bisa itu. Atau sebaliknya di bawah masjid, di atas bukan. Kalau di Mekah itu Pak, di tempat guru saya itu dulu, Syekh Madi, di atas itu masjid, di bawah bukan, di pertokoan terus. Yang di atas itu, di bawah pertokoan. Yang dijadikan tahan di sana, bisa Syarat-syaratnya untuk menjadikan masjid dalam syarat-syaratnya untuk Syarat dikategorikan masjid. ya harus dibina masjid. tidak masjid. Jadi orang yang punya kalau nazir musalla itu bilang jangan tuhadar makan masjidan. Saya jadikan tempat ini sebuah masjid. Itu sudah masjid. Mana yang kedua sudah almarhum dan nadarnya sebelumnya itu sudah usul. Bagaimana untuk merubah? Bisa dirubah. Iya, ahli warisnya. Ahli warisnya bisa merubah. Atau nazir ya, nazir itu pengawasnya musalla itu. Takmir kan? Ya, takmir. Ambil bisa. Takmir bisa. Takmir dan Benar konsekuensinya. jadi masjid jadi masjid atau tidak itu dijadikan ada siwatnya, ada transaksi dengan Allah. Begitu masjid itu di tempat dijadikan masjid itu sudah menjadi milik Allah, sudah tidak bisa dijual, tidak bisa sembarangan gitu ya, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diberikan kepada orang lain, tidak bisa dijual, tidak bisa ditransaksikan dengan orang, sudah transaksi dengan Allah. Walaupun tidak ditempati untuk di mata, Iya, tetap kategori masjid. iya, iya, bisa. Untuk saya tikap banyak di Saudi Arabia itu masjid tidak diterjemah karena tidak cukup syarat. Ada yang enggak. Enggak Tidak dia cukup ada syarat. masalah, namun sebagian. Oh, Sebagian. iya. Sebagian. Bisa, cuman ini harus tercatat di buku nanti keturunannya. Lo itu dan yang bengkai. Lo itu jangan tidak terjemah ini rosak. Keturunannya, penerusnya apa? Yang repot nanti. Kan keuntungannya itu apa? Itikafnya itu Pak, bisa di masjid, bisa seterus kalau di mana masjid. Yang di masjid sekitar. Tapi sulitnya kalau tempat-tempat yang begitu hanya di badan sebagian, nanti generasi penerusnya itu yang sulit membedakan. Kalau tidak ada catatan-catatan di buku-buku khusus, ada daftar seperti itu, atau ada yang tahu langsung, tapi depannya itu Bisa ya, buat boleh nanti. mulai di masjid tak bisa ya Allah. Mulai di masjidnya tak bisa ya Allah. Mau ke beda tak bisa. Untuk tengah gitu. Hmm? Untuk tengah. Betul. Konsekuensi. Ada lagi ibu-ibu? Yang pemikir dulu. Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disambung. Ya. Yang bertobatnya, yang bertobat dengan membuat dosa Dikit lagi ibu bisa mengingat. Ya, cara bertobat. Ketika membuat dosa pada taubat. Di Ibrahim kata nama Ya. Cara bertobat. Cara bertobatnya orang yang sudah pernah berbuat dosa besar, Belum tobat. Sekarang mau tobat begitu ya. Cara Caranya langsung saja tobat. Dosa itu diingat, dosa apa namanya, bentuknya seperti apa, matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
tidak akan mengulang kembali. Yang kedua, merasa penyesalan yang sangat dalam. Ya. Yang ketiga, menjauhi dari tempat yang dulu lakukan dosa itu. Jadi kalau dulu dosa besar dilakukan dengan sebab pergaulan, maka jauhi pergaulan itu. Ya. Kalau dulu melakukan dosa itu di tempat ini, ya silahkan jauhi tempat itu. Ya, tempat itu yang dia mungkin tempat judi, tempat apa, tempat merampok, jauhi tempat itu, jangan kembali lagi ke situ. Jadi yang penting merasa menyesal itu. Ya. Kalau tidak merasa menyesal, walaupun pada istighfar berapa kali, itu tidak berhasil tobatnya. Jadi harus merasa menyesal. Yang kedua, tidak akan mengulang kembali kapanpun dan dimanapun. Itu niatnya tulus begitu. Kemudian mulut baca istighfar begitu. Insya Allah kalau sudah cukup syarat tobatnya, insya Allah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, tidak usah, tidak usah. Yang penting sudah menyatakan diri taubat kepada Allah tentang dosa itu. Yang kedua, merasa menyesal. Yang ketiga, tidak akan mengulang kembali sampai kiamat, sampai nanti, gitu ya. Ini kalau dosa di antara kita dengan Allah saja. Tapi kalau dosa di antara kita dengan sesama manusia, maka harus istiqlal, minta halalnya. Kalau dosa mengunjungi orang tetangga, maka minta halalnya. Bahwa saya mengunjungi kamu begini, saya minta maaf gitu. Kalau pernah mengambil harta orang, maka kalau tidak bisa dikembalikan, minta halalnya, minta dihalalkan. Kalau bisa kembalikan 100%, kemudian tobat, minta maaf kepada orang itu dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa dengan anak Adam itu tidak bisa diampuni kecuali anak Adam itu sama-sama halal dan mengampuni kalau diterima oleh Allah tobatnya, gitu ya. Kalau sama anak Adam 4 syaratnya harus kembalikan barangnya ke barang. Kalau kunci orang harus minta maaf, minta halalnya dan seterusnya. Itu baru diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak ini tanya, kalau yang dia punya sambutan atau punya dosa kepada seorang yang meninggal sudah, yang orang itu sudah meninggal belum minta maaf, ini katanya Ghazali harus kita mintakan istighfar itu, bacakan istighfar sebanyak-banyaknya, insya Allah nanti tidak akan khusus. Ya khusus. Jadi umpamanya si A punya dosa ke si B, si B itu sudah meninggal belum minta maaf dia, istighfarkan saja dia, perbanyak, insya Allah nanti tidak akan menuntut. Ya. Termasuk ngerasanya orang, gunjingin orang, jadi orang yang sudah meninggal atau orang yang pindah ke tempat dan seterusnya, kita belum sempat minta maaf, belum sempat konfirmasi dengan orangnya dia, maka kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Insya Allah nanti tidak akan menuntut karena tidak benar memberikan kompensasi kepada mereka. Menjadi tersangka agak contoh ini mengalami mati wajah begitu
dan laki dan perempuan. Atau singkatnya begini, ampunilah ya Allah dosa orang yang saya zalimi, ampunilah ya Allah dosa orang yang saya gunjingin, ampunilah dosa orang yang saya ambil makanya dulu. Antaranya Maka kalau insya Allah nanti tidak akan menuntut dan tidak akan ditagih mangganya. Sebab kalau ditagih mangganya ditagih walaupun hanya satu mangga yang diambil, nanti tidak ada mangga jaya. Dapat mana mangga? Tidak ada. Tidak ada mangga. Ya, tidak ada. Yang repot nanti yang ngorupsi duit itu, ngorupsi duit rakyat, buahnya korupsi. Rakyat nuntut kepada yang korupsi itu, katakan pada pejabat, mohon nambah uang saya yang dikorupsi. Mana ada uang? Tidak ada tidak ada emas, tidak ada perak, tidak ada apa. Apa yang dikembalikan nanti? Yang digantikan untuk uang itu apa? Amal baiknya apa? Amal baik sambian yang korupsi diberikan kepada orang yang dikorupsi, diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau punya amal baik, kalau tidak, aduh tadi amal baik sekali. Ada saya korupsi orang selek bermasalah bersalah, nah. Amal syukur yang berkolaki, susah-susah yang berkolaki kalau saya oh menjadi amal bagus ya, amal syukur berkolaki gitu. Kalau tadi amal bagus, amal syukur orang saya berkolaki, kita ini kesemua terhafidna pas neraka. Inilah yang disebut orang bangkrut di akhirat. Sudah tidak punya pahala sama sekali, sudah diambil dikasih orang tidak cukup, kemudian dosa orang dipikulkan kepada dia. Bukan hanya bangkrut, lebih daripada bangkrut alias bangkrut. Naudzubillah. Makanya kita hati-hati banyak, kita hati-hati. Amal kita ini, amal baik kita ibaratnya tanaman. Tanaman sudah kita tanam begitu baik, dirawat dengan pakai modal yang banyak, kemudian hampir berbuah, datanglah penyakit hama dari langit, satu malam habis. Amal baik kita juga seperti itu. Kita sudah berbaik banyak, full caranya kita berbaik, ibadahnya masya Allah sampai bungka daya yang sujud. Tiba-tiba datanglah penyakit ria, penyakit konjol, penyakit serakah, penyakit tolma dan seterusnya. Akhirnya habis amal kita yang baik. Alhamdulillah. Jadi hati-hati kita, jangan hanya kita berbuat baik saja, tapi kita harus pandai merawat dan mengantisipasi amal baik kita dari segala penyakit yang mungkin bisa masuk ke amal kita ini. Amin Allahumma. Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim.